Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu, ataupun para pendengar, ataupun pemirsa kajian bedah buletin kapah, yang Alhamdulillah kita masih bisa menyaksikan ataupun mendapatkan edisi kekinian ya, edisi yang 417 yang bertajuk tema kali ini Buletin Kafah mengangkat negara wajib melayani rakyatnya. Kemudian sebelum itu kita buka dengan tidak lupa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya, para pemirsa, 417, insya Allah pada petang hari ini, sore, khusus untuk di Medan ya. Di Medan hari ini kita bertepatan di jam 17 lewat. Kita akan mengangkat satu tema tentang negara wajib melayani rakyatnya. Apa isu utama dari buletin kali ini menyorot kasus yang sedang mencuat ya, sedang mencuat apa yang menjadi proyek eh, strategis nasional di rezim sebelumnya mencuat atau tercium dugaan korupsi karena ada markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, UWUS ya, menjadi sorotan publik belakangan ini. Ya, ini menjadi isu yang sangat menarik karena tidak sedikit juga para tokoh nasional yang mengkritik, mencoba memberikan penilaian apa yang menjadi proyek nasional sebelumnya itu dinilai ya terindikasi adanya dugaan korupsi karena ada markup yang setiap tahun terakhir itu ada peningkatan ya pembengkakan anggaran. Salah satu di antara yang bersuara terkait dengan dugaan korupsi ataupun markup dari proyek nasional kereta cepat Bandung Jakarta ini salah satunya adalah Menko mantan ya mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang ini juga beliau pernah menjadi koordinator Menko pada masa rezim yang sebelumnya yaitu masa rezim eh, Presiden Jokowi. Beliau berkata biaya proyek naik 3 kali lipat dibandingkan proyek serupa di Cina. Jadi beliau menilai bahwa proyek kereta cepat Bandung-Jakarta itu ada indikasi di markup ya 3 kali lipat dibandingkan proyek itu sendiri ada di Cina dari negeri asalnya sendiri ya. Kemudian dari Antoni Budiawan ya, ini posisinya Managing Director Political Economy and Policy. Beliau menilai bahwa proyek kereta cepat Bandung-Jakarta juga ada indikasi korupsi bisa sampai 50% dari biaya yang sekarang ya. Cukup besar ini angkanya, 50%. Kemudian ini juga tidak kalah penting, pejabat yang juga sama posisinya seperti Mahfud MD yang kemarin sebagai bagian dari rezim pada masa pemimpinan Presiden Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, beliau mengatakan Ya udahlah. bahwa eh, beliau mengatakan proyek kereta cepat ini di awal sudah bermasalah sampai pernyataannya itu jadi viral bahwa proyek ini sudah busuk ya proyek ini sudah busuk ketika beliau menangani dari ini menjadi viral atau menjadi pembahasan topik nasional ya eh, bahwa
Nah, indikasi-indikasi ini kemudian indikasi itu terbukti ketika ada sinyalir pada saat yang bersamaan juga negeri kaum muslimin yang ada di Timur Tengah, katakan saja Arab Saudi, mau juga melakukan proyek mega proyek ya, mega proyek sekitar 1.500 kilometer ya panjang kereta apinya. Berapa biayanya? Ternyata biayanya sangat fantastis jika dibandingkan dengan eh, fantastis maksudnya lebih murah ya, lebih murah dari yang dibuat oleh pemerintahan rezim Jokowi. Di pemerintahan Jokowi yang cuman panjangnya sekitar 140 kilo itu menelan biaya kurang lebih 120. Ada yang bilang 112 ya, 113 triliun. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan proyek kereta cepat yang juga dibangun oleh Saudi, bayangkan saja angkanya itu di 116 triliun, cuman di angka yang hampir sama, ya, selisih paling sekitar 30 atau 20-an triliun, tapi Saudi lebih mampu mendapatkan jarak yang lebih jauh ya, atau jarak tempuh panjang perjalanan itu sekitar 1.500. Ya, jadi kalau Bandung Jakarta 140-an kilo itu menelan biaya bisa saja dari seluruh dari biaya-biaya kotor, baik itu pembebasan lahan, kemudian proyek dan lain semacamnya. Nah, menurut data itu 120 triliun. Sedangkan di Saudi menelan biaya cuma 116 triliun. Yang bedanya di panjang rute ya yang didapatkan oleh Saudi ternyata bisa 10 kali lipat dari yang dibuat oleh rezim Jokowi. Yang anehnya lagi, ketika tender ini ataupun proyek ini ditawarkan ke Cina maupun Jepang, pemerintah lebih memilih tawaran yang dibuat oleh Cina yang faktanya bunga per tahunnya itu bisa tembus 2 sampai 3,4%. Lebih murah 10 kali lipat ya, 20 kali lipat lebih murah bunga yang ditawarkan oleh pemerintahan Jepang terkait dengan proyek kereta cepat ini. Berapa bunganya? Cuma 0,1%. Bayangkan saja 20 kali lebih murah ya dari bunga yang ditawarkan oleh pemerintahan Jepang. Dan anehnya pemerintahan Indonesia lebih memilih Cina yang bunganya itu lebih lebih mahal 20 kali dari yang ditawarkan Jepang. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan, kenapa pemerintah lebih mau mengambil beban bunga yang lebih besar ditawar Cina daripada yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Jepang. Ini keanehan ya, keganjilan yang bisa kita jadikan perhatian oleh kaum muslimin atau terutama rakyat Indonesia. Inilah beberapa poin-poin yang mungkin bisa kita jadi catatan keganjilannya atau keanehan dari proyek kereta cepat itu. Nah, pemirsa pemirsa Bedah Buletin Kafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa implikasi dari keganjilan-keganjilan tersebut? Ternyata jelas ada dampak ya, jelas ada beban yang akan diterima oleh rakyat dan kita juga tahu beban ini jelas nanti langsung berdampak terhadap rakyat ya, karena sudah pasti rakyat menjadi penopang dari beban negara itu sendiri. Nah, sehingga apa yang muncul dari beban keganjilan yang dibuat oleh rezim sebelumnya itu sudah pasti angka utang proyek mencapai 116 triliun ya. Dan jelas ini utang akan mau tidak mau pasti akan dibayar ya. Nah, maka beban ini pasti akan di, di, dibebankan ya, dibebankan kepada rakyat. Apakah itu dalam bentuk pajak dan lain semacamnya ya. Kemudian beban apa lagi yang akan ditanggung oleh negara ini? Jelas adalah bunga tahunan
yang itu harus dibayarkan oleh pemerintahan kita, itu per tahunnya 2 triliun ya. Tadi dari angka 2% sampai 3,4% tadi. Kemudian capaian yang ingin diambil atau target ya, yang berjalannya operasional kereta cepat Bandung-Jakarta ini, itu diperkirakan ingin mengejar per hari itu adalah 30.000 penumpang ya. Ternyata apa yang menjadi target tersebut ini menjadi satu hal yang belum terpenuhi, angkanya cuma sekitar 60 sampai 70%. Ini kan cukup besar ya, angka sekitar eh, 18 ribuan ya, 18.000 sampai 19.000, eh, 18 sampai 20-an ribu orang per hari. Kalau dari angka target ini tidak terpenuhi, otomatis jelas ada selisih yang akan ditutupi. Maka pertanyaannya, siapa yang menutupi selisih dari target angka yang harus dicapai dari eh, operasional sekolah, operasional dari kegiatan kereta api cepat ini. Nah, kami kutipkan satu eh, biaya tiket ya. Jadi berapa tarif tiket yang dibebankan oleh eh, PT KAI ya? Karena kan operator dari proyek dari kereta cepat ini kan PT KAI ya. Nah, jadi bebannya itu, mohon maaf, ini berkaitan dengan harga tiketnya. Ini berbagai kelas ya, ada kelas premium, bisnis, dan first class ya. Ya cukup lumayan besar angkanya ini. Jakarta Bandung ya itu bisa dari 150 sampai 250 dan baliknya sekitar 150, dan bisnis maupun first class jelas angkanya juga lebih tinggi ya. Nah, namun yang menariknya adalah ketika data ini mencuat ke tengah kaum muslim, di tengah rakyat, bahwa ada keganjilan dari proyek kereta cepat ini, maka awak media ataupun publik mencoba konfirmasi kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara sebelumnya di rezim sebelum Prabowo. Beliau mengatakan bahwa proyek kereta cepat ini adalah investasi sosial ya. Artinya beliau menilai bahwa moda transportasi Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung ini harus ada pelayanan yang harus disiapkan oleh negara untuk kepentingan publik ya. Sehingga ini beliau mengatakan investasi sosial, bukan investasi atau bukan proyek yang semata-mata mengejar keuntungan finansial. Ini argumentasi eh, rezim sebelumnya ya, ketika opini ini menggulir ya di tengah publik. Kemudian pemirsa bedah kava online, apalagi argumentasi pemerintah bahwa yang menarik dari pernyataan investasi sosial ini adalah eh, dikatakan bahwa ini investasi sosial tidak mengkonfirmasi ya. Artinya apa yang menjadi argumentasi rezim sebelumnya bahwa ini sebagai investasi sosial, mungkin di satu sisi ya, karena memang penduduk Jakarta Bandung ataupun Bandung Jakarta butuh moda transportasi yang cepat. Namun apakah moda transportasi kereta cepat itu menyerap dari seluruh kebutuhan masyarakat atau hanya masyarakat-masyarakat tertentu saja? Ini kan menjadi satu eh, eh, harus dikonfirmasi ya, bahwa ternyata siapa yang bisa menikmati dari eh, fasilitas kereta cepat itu. Ternyata kan kalau dari angka tiket ini mungkin sebagian besar kalangan penduduk Jakarta-Bandung mungkin memilih transportasi alternatif ya. Kalau biayanya mungkin bagi sebagian angkanya cukup fantastis ya. Bayangkan saja untuk first class saja udah hampir 1,5 juta ya. Ya, ini mungkin bagi sebagian penduduk yang beban hidupnya cukup tinggi, ini bisa sekali jalan untuk satu tiket pergi Bandung Jakarta ataupun Jakarta Bandung ya.
Nah, sehingga jelas ini seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa ini ada beban hutang yang harus dilunasi oleh pemerintahan dan itu jelas akan dibebankan kepada rakyat, baik dalam bentuk naiknya pajak ataupun mengejar target menutupi hutang itu, maka harga tiket sudah pasti harus tidak apa namanya tidak mungkin murah ya, pasti harganya lebih tinggi ya. Yang menjadi eh, catatan kita juga bahwa proyek ini digadang-gadang di awal adalah proyek yang dinyatakan oleh rezim sebelumnya adalah bisnis to bisnis ya. Artinya ini proyek BUMN Cina dengan BUMN yang ada di Indonesia. Sehingga nanti tidak membebankan proyek ini pembiayaannya kepada APBN negara. Belakangan ini mencuat ternyata terutama ketika pengangkatan Menteri Ekonomi yang baru ya, Pak Purbaya, ketika ditanyakan bagaimana pembiayaan tentang kereta cepat Woods yang belakangan ini sudah masuk jatuh tempo untuk pembayaran selanjutnya. Beliau mengatakan ya itu bukan dibayar dengan biaya APBN, tetapi diserahkan kepada BUMN atau diserahkan kepada instansi yang lainnya, sehingga ini tidak membebankan APBN. Nah, disitulah baru kemudian isu itu menggelinding dan terbongkar lah ya istilahnya. Banyak para tokoh kemudian juga data yang mencoba membandingkan proyek yang besar ini dengan apa yang ada di Saudi. Ya, pemirsa bedah Butin Kava edisi 417. Nah, lantas dari realitas yang terjadi atau yang kita saksikan hari ini di negeri ini, bagaimana Islam memandangnya terkait dengan eh, pelayanan ya, lebih tepat ya, pelayanan eh, masyarakat atau pelayanan negara terhadap rakyatnya. Karena memang tadi kita dapatkan bahwa motif ya, bagaimana adalah bagian dari untuk memenuhi eh, apa yang menjadi kebutuhan publik terhadap transportasi ya. Lantas bagaimana Islam menilai tentang eh, pelayanan terhadap rakyat? Maka di dalam Islam atau yang kita kenal nanti dalam sistem kekhilafahan, Rasulullah itu mengatakan atau Islam menegaskan bahwa penguasa atau pemimpin itu wajib melayani rakyatnya sesuai dengan hadis Rasul, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Amir atau penguasa yang mengurusi banyak orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi di dalam Islam atau di dalam sistem pemerintahan kekhilafan nanti penguasa atau pemimpin yang diamanahi kekuasaan kepada mereka wajib melayani rakyat. Nah, bagaimana bentuk pelayanan mereka terhadap rakyat? Di antaranya mendahulukan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar. Di dalam Islam, ya, kebutuhan dasar itu menjadi prioritas sebelum pemenuhan kebutuhan publik atau pemenuhan sarana-sarana publik ya. Sarana publik itu perlu, tetapi apakah itu menjadi prioritas? Nah, itu nanti di dalam Islam ternyata itu prioritas yang sekian ya, mungkin nomor dua atau dan seterusnya. Dengan catatan harus terpenuhi dulu kebutuhan publik dalam hal yang paling asas ya, paling dasar. Sebelum bicara tentang transportasi dan lain semacamnya. Bahwa kita perlu transportasi iya, cuma apakah memang penduduk negeri ini kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi atau belum? Kebutuhan pokok yang apa? Itu yang kita eh, tegaskan ya, atau yang ditegaskan dalam Islam. Kebutuhan pokok di sini adalah sandang, pangan, dan papan. Kalau memang negara sudah memastikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, bahkan
kebutuhan kolektif ya, pendidikan, kesehatan, kemudian keamanan itu sudah terpenuhi, maka pemerintah mau beralih atau ingin menambah kerjanya untuk melayani kebutuhan publik, untuk menyiapkan moda transportasi agar rakyatnya bisa mendapatkan pelayanan publik lebih nyaman, lebih cepat mungkin. Nah, itu sesuatu yang memang harus dilihat dulu prioritas utamanya sudah terpenuhi atau belum. Jadi di dalam Islam bahwa pemimpin memastikan dulu bahwa yang namanya sandang, pangan, dan papan, kemudian kebutuhan kolektifnya, pendidikan, kemudian kesehatan dan keamanan sudah terpenuhi. Nah, lantas pertanyaannya kalau kita coba bandingkan sekarang kan ini banyak PR-nya ini. Negeri ini kan cukup banyak PR-nya, tetapi lebih memprioritaskan kepada proyek-proyek yang kita nilai itu belum memenuhi sasaran utama. Apa itu? Penuhi dulu kebutuhan-kebutuhan dasar dari rakyatnya. Ya, ini menjadi catatan yang harusnya diperhatikan oleh penguasa. Ya. Kemudian, bagaimana Islam juga melayani kebutuhan rakyatnya atau pelayanan terhadap rakyat? Yang kedua, setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, barulah pemerintahan atau penguasa di dalam Islam didorong ya melayani kebutuhan-kebutuhan publik. Apakah itu nanti membangun jalan-jalan alternatif mungkin ya, atau membangun sekolah. Mungkin sekolah yang sudah ada di satu daerah ingin ditambah, mungkin karena meningkatnya orang yang membutuhkan pendidikan, maka dibangun sekolah yang baru misalnya. Tetapi layanan-layanan publik seperti itu, atau lebih tepatnya tadi jalan-jalan itu, layanan-layanan terhadap akses publik terhadap transportasi, apakah itu nanti transportasi darat, transportasi laut, ataupun transportasi udara, sifatnya itu nanti tidak non komersial, artinya tidak komersil ya, tidak komersil, tidak mengorientasikan kepada keuntungan ya. Jadi bukan berjual beli terhadap ya. Kemudian bagaimana pemerintah jika di dalam Islam ya, bagaimana Islam memastikan bahwa memenuhi kebutuhan dasar publik, kemudian melayani kebutuhan publik, pelayanan-layanan publik itu harus memastikan sumber pembiayaannya dari sumber pembiayaan yang halal. Tidak boleh sumber pembiayaan dari hutang. Ya, bukan kemudian hutang itu menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan ya. Hanya saja yang menjadi catatan itu adalah hutang yang ternyata di situ ada riba. Nah, ini yang berbahaya ya. Ketika proyek-proyek publik yang itu manfaatnya ingin dirasakan oleh publik ternyata dibiayai dengan eh, hutangnya tapi hutang riba, ini menjadi cukup berbahaya, potensi yang cukup berbahaya. Di satu sisi memang Allah telah mengharamkan riba, namun ada juga satu sisi yang kita kenal nanti dengan istilah jebakan hutangnya, debt trap ya istilahnya. Jadi hutang yang pakai riba atau hutang yang diberikan donatur negara-negara pengkredit terhadap kita dalam bentuk proyek misalnya, itu adalah hutang yang sifatnya ini pasti menjebak. Maka nanti akan mengakibatkan kepada eh, beban APBN setiap tahunnya harus dialokasikan untuk menutupi hutang-hutang proyek. Gitu. Jelas ini menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam Islam, bagaimana proyek-proyek publik yang memang ingin dirasakan oleh publik kembali manfaatnya tidak boleh menggunakan dana-dana yang haram ya, harus dari dana-dana yang halal. Seperti apa dana yang halal itu? Ya, salah satunya Islam telah memberikan jalan bagaimana pembiayaan proyek itu harus dibangun dulu ya strateginya ya. Artinya harus ada dasar pijakan kenapa proyek publik itu harus diadakan atau dibuat ya. Kalau memang tidak prioritas, maka itu tidak akan dilakukan ya, karena memang harus didahulukan dulu
di skala prioritasnya kebutuhan publik harus dipastikan kebutuhan dasar tadi harus terpenuhi semua. Barulah nanti kebutuhan layanan publik kalau memang itu diperlukan, maka harus dipastikan tepat sasarannya. Yang merasakannya itu adalah memang satu daerah yang memang membutuhkan dan itu dikembalikan kepada rakyat. Nah, tapi tidak boleh berdasarkan pembiayaan dari hutang riba ya. Nah, dari mana ya diantaranya di dalam Islam itu ada kekayaan-kekayaan alam yang memang bisa dikembalikan keuntungannya atau manfaatnya kepada publik ya. Nah, kekayaan-kekayaan alam seperti minyak bumi dan gas ketika itu dihasilkan keuntungan maka kembalinya kepada eh, kaum muslimin. Nah, biaya itulah nanti bisa menutupi baru dana-dana itulah nanti akan menutupi proyek-proyek publik ini ya. Apakah itu nanti moda transportasi darat, udara maupun laut, negara bisa memfasilitasi itu melalui eh, sumber-sumber kekayaan alam yang ada di negeri ini ya. Ya karena memang Allah mengatakan al-muslimu Rasulullah pernah bersabda al-muslimu asyuraka'u fi salasin al-ma' wal kala wan nar. Nah, dan ini menjadikan eh, dalil bahwa seluruh kekayaan alam yang itu diperuntukkan manfaatnya bisa kembali kepada rakyat, maka bentuknya bisa jadi adalah kebutuhan-kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi, kemudian pengadaan-pengadaan layanan publik bisa melalui hasil kekayaan alam itu. Dan banyak lagi ya, ada bukan hanya kekayaan alam, ada harta kharaj, kemudian jizyah, kemudian ada harta fa'i, dan lain semacamnya. Kemudian bahwa Islam telah memastikan sebelumnya pelayanan terhadap publik baik itu mendahulukan kebutuhan dasar, baru kemudian setelah itu jika sudah terselenggara secara maksimal, barulah proyek-proyek publik itu diadakan, tetapi tanpa melalui utang-utang yang ribawi. Lantas bagaimana karakternya? Karakter di dalam pelayanan publik di dalam Islam itu tidak diskriminatif ya, bahwa tidak ada warga kelas 2, baik dia muslim maupun non-muslim, berhak mendapatkan semua pelayanan. Baik itu pelayanan dalam pendidikan, baik itu kesehatan maupun keamanan. Jadi setiap warga di dalam Islam, baik itu dia Muslim maupun non-Muslim, dia mendapatkan hak yang sama terhadap Muslim. Di dalam Islam nanti disebutlah yang namanya orang-orang kafir atau Muslim hidup di bawah sistem kekhilafan itu dengan ahlu zimmah. Nah, haluzima itu ada kewajiban yang memang harus mereka penuhi dan mereka tunduk terhadap hal itu, maka baik harta, kemudian nyawa dan kehormatan mereka statusnya sama seperti kaum muslimin. Kalaupun ada nanti pelayanan-pelayanan publik ataupun proyek-proyek nasional yang dibangun di dalam sistem pemerintahan Islam ini, sekali lagi orientasinya bukan keuntungan. Sekali lagi orientasinya adalah eh, layanan publik ya, rokin ya, sebagai karena mereka penguasa-penguasa itu adalah eh, pengurus ya, mengurusi keurusan rakyat. Kemudian proyeknya real dan bermanfaat. Jadi bukan mengejar eh, sebatas banyaknya proyek, sebatas banyaknya pembangunan, tetapi tidak bermanfaat. Artinya tidak mampu menyerap ataupun tidak mampu menyentuh kebutuhan publik. Ya, jadi banyak proyek. Contoh kasus misalnya di pemerintahan sebelumnya ada proyek membangun listrik 25.000 megawatt misalnya. Pertanyaannya adalah apakah kebutuhan rakyat dari Sabang sampai Merauke, kebutuhan listriknya ada nggak sebesar itu? Lantas pertanyaannya, bagaimana kebutuhan terhadap 25.000 megawatt itu? Apakah memang dibutuhkan atau tidak? Lantas dengan proyek itu apakah bermanfaat nggak bagi masyarakat?
ya mungkin bagi sebagian masyarakat akan merasakan manfaat, lantas kelebihan dari proyek itu atau lebihnya listrik itu kemana larinya? Siapa yang menanggung bebannya? Berarti kan kalau ternyata ada menimbulkan eh, kerugian atau hal yang semacamnya itu malah menjadi beban yang harus ditanggung oleh rakyat, berarti harusnya proyek itu dinilai lebih dulu apakah ini sesuai dengan kebutuhan dan apakah ini bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Bahkan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta ini juga ternyata kan nggak semua masyarakat bisa mengaksesnya dengan angka tiket yang sebesar itu, ya. Yang jelas ekonomi yang agak lumayan lah ya untuk bisa memanfaatkan hal tersebut ya. Atau kereta api cepat tadi. Ya, belum bisa bedah hukum kafah online. Lantas, seperti yang kami sebutkan sebelumnya tadi, bahwa kalaupun ada nanti kebutuhan-kebutuhan terhadap proyek-proyek publik yang itu sifatnya mendesak sekalipun, misalnya membangun jalan, mungkin karena adanya jalan yang harus diprioritaskan untuk dibangun, misalnya ternyata tidak ada biaya, misalnya, maka pembiayaan itu harus diprioritaskan dulu dari kas negara, ya, dibiayai dari kepemilikan. Nah, di dalam Islam seperti yang kami sebutkan tadi hadisnya, bahwa kepemilikan umum itu bisa menjadi salah satu di antara sumber-sumber kepemilikan, sumber pembiayaan jika negara memang membutuhkan biaya untuk menangani proyek-proyek nasional yang ingin dirasakan oleh publik ya atau masyarakat. Nah, kalau ternyata kebutuhan itu tidak terpenuhi dari kas negara karena kepemilikan umum pun itu ternyata tidak mencukupi misalnya, maka utang itu menjadi solusi cepat kalau memang itu diperlukan. Tetapi kalau memang proyek itu dinilai belum diperlukan, maka hutang tidak perlu dilakukan lebih dulu. Jadi jangan mencari hutang dengan alasan proyek ini dibutuhkan publik, dengan alasan itu malah pemerintah mencari utang ribawi. Maka dalam sistem khilafah nanti atau dalam sistem Islam, skala prioritas itu harus didahulukan seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Dan kalau memang diperlukan adanya pelayanan publik yang itu memang dirasakan perlu oleh rakyat, maka harus dipastikan kas negara itu mencukupi. Kalau tidak mencukupi, maka memang dibolehkan mengambil utang. Kecuali utang itu tidak tidak boleh riba ya, tidak boleh utang itu tidak boleh riba. Nah, lantas bagaimana kalaupun ternyata utang itu dapat tapi tidak riba dan harus dikembalikan dalam waktu cepat, nah, maka nanti ada alternatif lain di dalam Islam yang terakhir ya, namanya doribah. Nah, dengan doribah itulah setidaknya nanti bisa menutupi utang yang itu diperlukan dalam pelunasan cepat ya. Nah, doribah itu pun tidak semua kaum muslimin nanti diikuti. Nah, ini bagaimana Islam mencari solusi terkait dengan pembiayaan proyek ya, kalau memang dinilai proyek itu diperlukan, memang ingin dibangun dan supaya masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan publik mereka. Oleh karena itu, si para pemirsa bedah Buletin Kafah, maka satu sisi Islam menilai memang potensi adanya korupsi itu tetap kemungkinan ada ya. Lantas pun itu Islam memberikan gambaran bahwa agama ini menegaskan Islam melarang suap, markup, dan korupsi ya. Bahwa mungkin bagi sebagian kita di tengah-tengah kaum muslimin ada yang memang aktif di instansi-instansi pemerintahan, ini menjadi sesuatu yang boleh jadi ya, boleh jadi tidak rahasia umum bagaimana praktek suap, markup, dan korupsi itu marak di sistem hari ini ya, sistem demokrasi ini. Tetapi karena spiritnya berbeda, ini kita bicara dalam konteks Islam, maka Islam menegaskan ma yaghlul ya'ti bima am ghalla yaumal qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang berbuat curang dalam satu urusan, maka hari kiamat kelak ia akan datang bawa kecurangan tersebut. Dalam Quran surah Al Imran 161.
Kemudian Allah juga dan Rasulnya eh, kan atau memperingatkan ya para pejabat yang menipu rakyat itu dikasih kabar ya, diganjarkan. Apa yang diganjarkan? Bukan ganjaran baik ya, tetapi ancaman ganjaran buruk bahwa mereka diharamkan masuk surga. Apa kata Rasul? Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurusi rakyat, sedangkan di dalam keadaan menipu atau mengkhianati rakyatnya, kecuali illa haramallahu alaihi jannah. Sungguh Allah, kecuali Allah mengharamkan atasnya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam Islam sudah cukup menegaskan bahwa dorongan keimanan bahwa kita harus selalu terikat kepada hukum syara, bahwa Allah selalu menyaksikan apa yang menjadi perbuatan kita di tengah kehidupan ini, maka para pejabat diingatkan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan aktivitas suap, markup dalam segala aktivitas menjalani pemerintahan atau proyek-proyek. Nah, itu diingatkan jauh-jauh hari oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian korupsi di Indonesia sistematis diakibatkan sistem demokrasi yang mahal ya, ataupun disebabkan demokrasi yang sekuler ini ya. Kita tahu juga bagaimana eh, mahalnya demokrasi ini untuk satu jabatan mau tidak mau mengeluarkan ya ongkos yang cukup mahal ya. Tidak murah pastinya, mungkin dari level paling kecil dari wali kota, mungkin dari gubernur, ya bisa jadi mungkin dalam eh, level kepala desa juga. Ini kan biaya politiknya mahal ya, sehingga potensi korupsi di negeri ini menjadi sesuatu yang tidak kasat mata ya. Cukup jelas lah ya, terjadi korupsi. Sehingga apa yang menjadi solusi untuk kita agar keluar dari eh, carut marutnya baik itu kasus korupsi maupun dari pelayanan publik yang tidak tepat sasaran tadi, maka kami ingin menyeru kembali kepada seluruh warga Indonesia, khususnya bagi kaum muslimin, bahwa negeri ini akan lebih baik diatur jika di dalam sistem Islam. Yang sistem Islam itu bukan hanya janji, tapi sudah terbukti adil dan amanah. Namun namun sistem Islam yang adil dan amanah itu mestinya nanti di bawah kepemimpinan Khilafah ala Minhajun Nubuwah. Pemirsa Buletin Kafa, Buletin Kafa, insya Allah ini yang bisa kami sampaikan. Jika di antara peserta ataupun para pemirsa ingin berdiskusi, silakan pertanyaannya bisa dikirimkan ke kolom komentar. Oke, itu dulu dari saya. Insya Allah kami tunggu kalau memang nanti ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.